Badut ini merampok bank sendirian. Padahal ada banyak polisi di luar sana. Tapi dia tidak panik sama sekali. Ia bahkan mengancam kepala polisi untuk menyetujui 4 syarat. Setiap kali satu syarat terpenuhi, dia melepaskan satu sandera. Segera, polisi mengirim helikopter berdasarkan permintaan. Badut itu juga berjalan ke lemari besi untuk mengambil sandera pertama. Tepat ketika dia bertanya-tanya siapa yang harus dilepaskan, orang di sampingnya sangat ketakutan sehingga dia langsung muntah. Aroma dari muntahan orang itu memenuhi seluruh ruangan. Orang itu ditunjuk oleh semua orang di ruangan. Berhasil terpilih sebagai orang beruntung pertama yang dibebaskan. Segera setelah itu, polisi juga mengirimkan bus dan skuter, menyelesaikan kondisi kedua Joker. Sesuai kesepakatan, kali ini 2 sandera akan dibebaskan. Saat ini manajer bank berdiri. Dia ingin mengambil jam tangan emasnya senilai 120.000 juta, untuk mendapatkan kesempatan sebagai orang yang dibebaskan kali ini. Badut itu tidak senang mendengarnya. Meskipun saya bukan orang baik, tapi saya tidak pernah menerima suap. Kemudian, badut itu mengambil jam mahal itu dan menambahkan uang tunai 300.000. Aku menukar jam tanganmu dengan uang ini. Xiao Mei di samping tidak tahan lagi. Menyebut badut itu pengecut. Dia juga mengatakan bahwa hanya pria palsu yang akan berdandan seperti ini dan merampok bank. Bagaimana seorang badut bisa menanggung rasa malu dan hina seperti itu? Segera ungkapkan bom di tubuh Anda dan itu akan meledak. Semua orang di sekitar ketakutan. Untuk hidup lebih lama, semua orang sangat menyarankan agar Xiao Mei dikirim terlebih dahulu. Xiao Mei dan orang yang muntah tadi dibebaskan dari bank. Petugas polisi bergegas ke depan untuk menanyakan apa yang terjadi di dalam. Tapi orang yang muntah itu membuat pernyataan yang sepenuhnya salah. Tidak ada petunjuk penting yang ia berikan. Pada saat ini, Xiao Mei menemukan bercak putih di belakang telinga Agua. Dia memanfaatkan ketidaksiapan sersan itu dan segera mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Kepala polisi melihat para sandera ini ketakutan. Kami hanya bisa membiarkan mereka pergi dulu. Segera, truk monster yang diminta Joker juga sudah ada. Kepala polisi segera menelepon badut itu untuk memberitahunya. Tapi kali ini tidak ada yang menjawab telepon di bank. Dan sisi lain kota, ketiga sandera yang baru saja dibebaskan tiba-tiba berkumpul. Mereka berpelukan dengan gembira. Mereka bahkan mendapat sampahnya untuk merayakan keberhasilan perampokan. Ini semua adalah penipuan yang direncanakan oleh 3 orang. Biarkan Xiao Mei dan Dui menyelinap ke bank dulu. Kemudian Agua berpakaian seperti badut dan merampok bank. Kemudian gunakan kesempatan untuk melepaskan para sandera untuk melarikan diri dari kepungan polisi. Untuk menunda pelarian mereka, Agua menelepon kepala polisi dari telepon umum. Katanya dia tidak suka truk monster itu karena tidak bisa berubah, lalu memintanya untuk mengambil yang lain. Kalau tidak, para sandera tidak akan dibebaskan. Namun, saat menutup telepon, Dui tanpa sengaja menekan klakson mobil. Kepala polisi segera merasakan ada yang tidak beres. Langsung perintahkan pasukannya untuk menyerbu bank. Sungguh, bagaimana mungkin ada badut di sini? Namun banyak hal telah terungkap. Mereka bertiga harus melarikan diri terlebih dahulu. Namun mereka belum mengenal kota ini. Dia bahkan tidak tahu di mana letak bandaranya. Mereka yang berkeliaran akan tersesat. Akhirnya menemukan seorang pejalan kaki dengan peta. Tak disangka, pria ini ternyata adalah seorang perampok juga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan senjatanya dan merampok mereka. Hasilnya, yang ditemukan di dompet hanya $4. Perampok itu memanggilnya orang miskin. Agua tidak senang lagi. Dia langsung mengatakan bahwa arlojinya bernilai 120.000 yuan. Namun para perampok itu tidak mempercayainya sama sekali. Bisakah seseorang yang hanya memiliki $4 di sakunya memakai jam tangan asli? Perampok itu sangat kecewa, lalu mengambil barang bawaan mereka. Namun, koper tersebut berisi pakaian yang perlu mereka ganti sebelum kehabisan. Mustahil, mereka harus kembali ke rumah sewaan untuk mencari pakaian bekas untuk diganti. Pantas saja para perampok tidak menemukan uang sekarang. Ternyata semua uang yang mereka rampok terikat di tubuh mereka. Saat mereka bersiap untuk pergi, ditemukan ada api di lantai atas. Dan mobil mereka, kebetulan berhenti di depan hidran kebakaran. Petugas pemadam kebakaran memecahkan jendela dan mendorong mobil itu menjauh. Alhasil mereka lupa menarik rem tangan. Mobil itu meluncur semakin jauh menuruni lereng. Mereka hanya bisa menyaksikan mobil itu menghilang di kejauhan. Mereka bertiga yang tidak memiliki alat transportasi memutuskan untuk naik taksi dan bergegas menuju bandara. Namun setelah menunggu lama, saya malah masuk ke dalam mobil berwarna hitam. Pengemudi ini tidak hanya mengemudi dalam keadaan mabuk, dan dia buta warna. Ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu berhenti sepanjang jalan. Hati kecil Dui itu tidak tahan lagi, putuskan untuk melompat keluar dari mobil untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi rem kakinya tidak berfungsi dengan baik. Jogging sampai ke kios koran di pinggir jalan. Lalu dia pingsan. Orang-orang di sekitar kalau Dui telah mati, segera memanggil petugas polisi. Agua dan Xiao Mei takut ketahuan polisi. Cepat ambil Dui dan terus melarikan diri. Akibatnya, dia secara tidak sengaja membobol tempat